Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi, dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara, orang-orang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya mereka telah mati di dalam kehidupan. Sering saya katakan, barang siapa mati di dalam hidup, insya Allah hidup di dalam kematian. Apa sebabnya? Karena dia sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha hidup. Sekali lagi, orang-orang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia telah mati. Barang siapa ingin sampai kepada Allah harus mati terlebih dahulu, karena mustahil bisa sampai kepada Allah sebelum dia mati. Dan perlu saya jelaskan di sini, sebenarnya saudara, kita ini sudah mati. Cuma yang jadi masalah, kita selalu merasa hidup. Sejak kita lahir di dunia ini, sejak itu pula kita mulai mati. Karena sesungguhnya hidup ini hakikatnya mati, dan mati itu hakikatnya hidup. Subhanallah. Lalu apa yang terjadi ketika kita sudah mati atau sampai kepada Allah? Yang terjadi, kita tinggal menikmati aja. Menikmati, namanya saja mati. Mati itu di situ ada kata menikmati. Menikmati indahnya bersama Allah, walaupun dipandang orang susah, pedih, tapi tidak dirasakan orang mati. Dia sudah mati. Subhanallah. Seperti apa sih mati dalam hidup? Yang tahu itu orang yang menjalani, saudara, bukan kita. Seperti misalnya contoh, saya bertemu salah satu arif billah. Arif billah itu sudah pasti dia sudah sampai kepada Allah, sudah fana. Tapi kalau kita melihat secara akal sehat, secara logika, kok masih hidup, kok enggak mati? Nah, ini kan perasaan kita. Tapi perasaan mereka, dia sudah mati. Jadi melihat, memandang, menilai seseorang bukan pakai perasaan kita. Karena apa yang kita rasakan belum tentu dia rasakan. Apa yang dirasakan mereka
belum tentu kita rasakan. Bukan belum tentu, tidak kita rasakan. Karena mati itu bukan tubuhnya. Mati itu keakuan dirinya. Tidak lagi merasa mendengar. Tidak lagi merasa melihat. Tidak lagi merasa berkata-kata dan lain sebagainya. Kecuali Allah. Subhanallah. Semoga dipahami, saudara. Yang kedua, tentang zikir Allah yang kita sebut zikir nafas. Apa yang kita rasakan setelah mengamalkan zikir ini? Misalnya masuk keluar Allah, atau Allah masuk keluar apa yang kita rasakan? Ketika kita sudah mengamalkan amalan ini bertahun-tahun, kita tidak merasakan apa-apa, maka barangkali yang saudara amalkan itu tidak ada sanaknya. Barangkali yang di jalan itu dikumpuli kita pakai. Dan juga barangkali yang kita amalkan itu belum diikhlaskan kepada guru-guru kita. Belum bersanak. Maka kita harus selalu minta ridho dari guru-guru kita. Karena mestinya paling lama 1 tahun mengamalkan ilmu zikir ini, pasti akan merasakan manfaatnya, merasakan kehadiran Allah bersama kita. Naik masuk nafas, keluar Allah, atau dibalik bisa masuk Allah, keluar karena setiap nama yang terputus itu memiliki akhir dan awal, tidak masalah. Cuma mohon maaf, saya lebih cenderung mengamalkan masuk Allah, keluar karena memang ini sesungguhnya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tinggal Allah. Allah di akhir misalnya dibuang huruf alif, dibuang huruf lam awal, lam akhir, tinggallah Kalau kita menyebut Allah, pasti berakhir daripada karena yang disebut pertama itu terbuang, disebut lagi yang kedua terbuang, disebut lagi yang ketiga terbuang, tinggal ketika disebut lagi terbuang lagi, tinggal kosong, maka disebut la, tidak berhuruf dan tidak bersuara. Subhanallah. Jadi kembali lagi saudara, sudah berapa tahun kita mengamalkan Allah atau Allahu?
apa yang kita rasakan. Ketika tidak merasakan apa-apa, barangkali belum bersanak, belum tersambung. Subhanallah. Maka sambungkan. Kalau kita mau tersambung, sambungkan. Minta ridho kepada guru-guru kita, insya Allah akan tersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.